Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wade Nurlah, NIM D1A1181125. Di sini saya akan membuat tutorial melakukan analisis korelasi Buffered Person menggunakan SPSS. Analisis korelasi merupakan studi pembahasan tentang derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi. Hubungan antar variabel tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Dalam analisis korelasi sebenarnya tidak ada istilah variabel independen dan variabel dependen, karena pada dasarnya hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen akan bermakna sama dengan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Namun demikian, dalam prakteknya banyak kita jumpai peneliti memberikan nama untuk hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini bukan sebuah masalah, sebab penanaman tersebut tujuan sebenarnya hanya sebagai alat bantu saja supaya pembaca lebih mudah memahami arah hubungan yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam penelitiannya. Baik, kita ketahui bersama bahwa derajat hubungan biasanya dinyatakan dengan huruf R atau disebut juga dengan koefisien korelasi sampel yang merupakan penduga bagi koefisien populasi, sedangkan R2 atau R square disebut dengan koefisien determinasi atau koefisien penentu. Kekuatan korelasi linear antar variabel yang dihubungkan dapat disajikan dengan RXY yang didefinisikan sebagai rumus berikut. Ini ya rumusnya. Formulasi tersebut disebut merupakan formulasi koefisien korelasi momen produk momen curve person. Dalam penelitian analisis korelasi Buffered Person digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel yang menggunakan data berskala rasio atau interval. Sementara untuk data ordinal pakai uji korelasi Reich-Sperman. Ada di sini persyaratan dalam analisis korelasi Buffered Person. Ada beberapa persyaratan dan asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah data penelitian untuk masing-masing variabel setidak-tidaknya berskala rasio atau interval, yaitu data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data matriks atau data kuantitatif. Namun demikian, analisis ini bisa juga dipakai untuk data kuesioner dengan skala Likert. Yang kedua, Yang kedua, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Yang ketiga adalah terdapat hubungan yang linear antar variabel penelitian. Arti angka korelasi. Yang pertama, berkenaan dengan besaran angka ini, jika 0 maka artinya tidak ada korelasi sama sekali. Sementara jika korelasi 1 berarti ada korelasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai persen korelasi mendekati 1 atau minus 1, maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai R atau person correlation mendekati 0, berarti hubungan yang dua variabel menjadi semakin lemah. Sebenarnya, tidak ada ketentuan yang benar-benar besarnya korelasi. Tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis ini, di mana tanda negatif, ini simbol negatif pada tabel output SPSS menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi Buffered Person, yaitu pertama dengan melihat nilai signifikan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan saja cara melakukan analisis korelasi Buffered Person dengan program SPSS. Misalnya saja, saya ingin menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa. Adapun detail data penelitian dapat kita lihat dari tabel ini Kemudian langkah-langkah analisis korelasi Buffered Person menggunakan SPSS. Yang pertama adalah kita buka program SPSS, yang ini program SPSS, klik variable view,
Selanjutnya pada bagian name kita tulis saja X1, X2 dan Y. X1, X2 dan Y. X1 kolom kedua, X2 kolom ketiga kita tulis Y. Kemudian pada desimal diubah semua menjadi angka 0. Desimal yang ini diubah menjadi angka 0. Oke. 0. Ini juga 0. 0. Ini juga 0. Habis itu pada bagian label tulisan motivasi, minat dan prestasi ini ya. Pada bagian label kita tuliskan motivasi ini. Motivasi, bagian label motivasi. Yang kedua adalah minat, yang ketiga adalah prestasi. Minat, yang ketiga adalah prestasi. Sudah ya, prestasi. Kemudian pada bagian measure ganti menjadi skala ini ya. Nah ya, tunggu. Measure kita ganti menjadi skala ya, skala tulisannya ya. Sudah skala ini juga ini juga. Oke. Langkah kedua adalah kita klik data view. Setelah itu kita copy filenya yang di tabel tadi, kita klik, baru kita Ctrl C, habis itu pindahkan di aplikasi CSS. Jadinya akan seperti ini. Habis setelah itu kita klik analisis correlation di variat sini, variat. Kemudian ini sudah, tinggal kita oke kan. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Berdasarkan nilai R hitung untuk personal correlation diketahui bahwa nilai R hitung untuk hubungan motivasi X1 dengan prestasi Y yaitu sebesar 0,787 lebih besar dari R tabel 0,576, maka sanggup disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat X2 0,902 lebih besar dari R tabel 0,576, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Maka sanggup disimpulkan bahwa ada hubungan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau percent correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif. Atau dengan kata lain, semakin meningkatnya motivasi dan minat, maka akan meningkatkan pula prestasi berguru siswa. Kemudian berdasarkan tanda bintang 2 SPSS dari output di atas diketahui bahwa nilai percent correlation antara masing-masing variabel yang berhubungan mempunyai 2 tanda bintang, yang berarti terdapat hubungan antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Demikian pembahasan mengenai cara melaksanakan analisis hubungan bivariat person menggunakan SPSS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.